Halo, selamat sore pemirsa dan salam jumpa dalam program kita Kadira Bacarita di iNews TV Ambon. Dan dalam kehangatan bersama di program yang satu ini, selama 1 jam ke depan, kami akan menyapa dan menemani Anda dengan sosok-sosok yang inspiratif dan tentunya juga menginformasikan hal-hal yang sebenarnya patut Anda simak. Bersama-sama dengan Stevie Pangyardi sebagai host Anda di hari ini, dan kami akan kedatangan tamu yang begitu luar biasa yang sudah berekspektasi di kancah nasional tentunya. Dan mungkin Anda sudah tak asing lagi dengan yang namanya Jen Trivenapati, atau biasanya kita sapa dengan sapaan Jen. Nona Ambon penyandang gelar S2 dari Universitas Trisakti Jakarta ini pemirsa tampil di ajang Putri Indonesia yang barusan diselenggarakan, yaitu pada tahun 2016. Dan ajang ini merupakan mimpi dari semua remaja putri di Indonesia. Amazing. Dan dia adalah lulusan SMA Negeri 1 Ambon, berhasil meraih Putri Kepulauan Indonesia Timur dalam ajang ini. Dan setelah sekian lama Maluku gagal meraih juara, namun Jen berhasil membuktikan kalau kualitas putri Maluku sebenarnya tidak kalah dengan para putri dari provinsi-provinsi Indonesia yang lain. Saat ini telah hadir di studio di program Kadira Baca. Kita langsung saja kita sapa beliau pemirsa. Ada Nona Jen Trivenapati. Halo Nona. Halo Bu. Salam jumpa ya. Salam jumpa, selamat sore Bu. Bagaimana kabar di sela-sela aktivitas hari ini? Puji Tuhan sangat baik, udara pagi hari yang cerah, jadi saya sangat bersemangat untuk hari ini hadir di sini. Ya. Dan pemirsa ingin ketahui sebenarnya latar belakang ataupun juga background pendidikannya seorang Jen Pati itu, mulai dari mengenyam pendidikan tuh sekolahnya di mana sih? Oke, Bung Steve ya. Secara singkat mau jelasin aja, saya lahir di Ambon, besar di Ambon. Saya lulusan mulai dari SD itu TK tuh saya TK Sandi Putra, dulu TK Telkom ya. Kemudian saya lulus dari TK Telkom, saya lanjut ke SD Saverus Ambon. Dari SD Saverus saya lanjut lagi ke SMP Kristen Kalam Kudus. Dan SMP Kristen Kalam Kudus saya ngambil untuk lanjut berikutnya di SMA Negeri 1 Ambon. Dan berikutnya saya langsung lanjut lagi di Universitas Pelita Harapan. Saya ngambil jurusan di Fakultas Business School untuk jurusan akuntansinya, dan lanjut lagi di Trisakti S2 untuk manajemen keuangannya. Dalam dunia pendidikan di bangku SD, SMP, maka mungkin sebelumnya ada TK sama PAUD-nya, mungkin sosok yang paling memberikan motivasi atau mempush up Jen sendiri itu sebenarnya siapa sih? Keluarga, tapi yang benar-benar jadi motivasi beta sendiri ya, mama. Mama itu benar-benar mengajarkan apa penting banget pendidikan dalam kehidupan seseorang, terutama kita sebagai wanita. Jadi buat saya mama tuh yang memberikan motivasi dalam event apapun, dalam setiap kegiatan, dan masa depan saya dan karir saya sampai detik ini itu berkat support yang kuat dari mama dan keluarga. Dan hal yang paling menarik dari begitu panjang jenjang pendidikan kita ya, mungkin dari SD, SMP, SMA, bahkan juga dari dunia kampus, hal yang paling menarik dari dunia pendidikan tuh sebenarnya apa sih menurut Jen? Hal yang paling menarik ya dari dunia pendidikan, menarik atau tidaknya itu merupakan pendidikan itu penting ya, apalagi buat kita wanita. Seperti kita salah satu artis yang saya bisa kutip quote-nya itu bahwa entah berkarir atau menjadi ibu yang baik ke depan, tapi pendidikan itu penting karena itu bisa mempengaruhi masa depan kita, dan anak-anak yang kita lahirkan itu akan bakalan cerdas. Dan itu yang membuat saya termotivasi bahwa pendidikan itu sangat penting, karena pendidikan itu modal kita sebagai wanita, terutama saya berbicara di sini sebagai konteks wanita. Pendidikan itu penting karena kita adalah Kartini muda untuk bisa melanjutkan apa yang harus kita lanjutkan sebagai generasi muda, wanita khususnya. Hal yang paling, kita tanya yang positif dulu kali ya. Oke. Hal yang paling menggembirakan yang didapatkan pada saat duduk di bangku pendidikan, kira-kira apa sih yang tak akan terlupakan? Sebenarnya akademik dan non akademik ya. Kalau dari saya, dari akademik itu saya pernah menjuari lomba Olimpiade Fisika untuk provinsi dan kota berturut-turut untuk peringkat pertama. Dan kemudian beberapa lomba non akademik lainnya untuk Jujur Mongare untuk perwakilan dari SMA Negeri 1 Ambon maupun yang nasional. Itu yang saya harap dari akademik dan non akademik saya. Dan di samping begitu banyak prestasi,
kira-kira yang paling menurut Jen itu wow banget gitu? Dari akademik atau non akademik? Akademik. Kalau dari akademik, perjuangan saya untuk Olimpiade Fisika. Jadi pernah saya ikut dari kelas 1 SMA itu, saya pernah ikut, dan saya sendiri program dari SMA dengan grade-nya baru grade kelas 1 ya. Pas waktu kita mengikuti di salah satu ajang untuk Olimpiade Fisika yang harus lolos ke Olimpiade Provinsi, ternyata saya udah belajar nih, saya udah belajar mati-matian dari malam, saya udah belajar persiapin semuanya, dan itu hal yang paling menurut saya, oh Tuhan, berarti masih ada kesempatan berikutnya lagi ya. Pada saat sudah masuk di ruangan ujian, yang ternyata harus ikut hanya peringkat 1 sampai peringkat 7. Jadi saya yang peringkat 10 dikeluarkan langsung dari dinas pendidikan. Itu yang buat saya bahwa wah ini kayaknya mimpi saya terhenti nih. Itu yang paling mengecewakan. Agak sedikit down gitu ya? Agak sedikit down, tapi ketika saya berjuang dibantu support dari mami dan beberapa guru, sehingga saya bisa mengembalikan semangat lagi. Tahun depan akhirnya juara 1 untuk provinsi. Jadi oh Tuhan, tidak ada begituan, tidak ada yang mustahil gitu kalau mau berjuang. Dalam dunia pendidikan sebenarnya kita harus mempelajari begitu banyak mata pelajaran dan sisi kehidupan. Pelajaran apa kira-kira yang paling diminati dan disukai oleh Jen? Fisika sih. Fisika. Saya suka banget sama fisika. Kehidupan saya dari fisika tuh dari SMP sampai SMA itu berbuat fisika, saya suka sekali. Apa sih kira-kira manfaat dari fisika kepada implementasi ya kehidupan sehari-hari ya? Ya banyak ya, kita bisa menggunakan ide-ide yang kreatif dimasukkan dalam sebuah teori, kemudian rumus-rumus yang kita gunakan bisa kita implementasikan untuk membantu setiap kegiatan proses kita berjalan. Misalnya gaya atau dorong, jadi saya tuh udah tahu nih harusnya kayak gini. Sebenarnya banyak yang bisa kita implementasikan, tergantung dari apa yang harus kita kerjakan, bisa kita cocokkan dengan teorinya. Ya. Nah, dari antara sekian banyak prestasi dan hal-hal yang sebenarnya bisa bikin kita tersenyum dan bangga, kira-kira ada hal yang sebenarnya mengecewakan dan pernahkah seorang Jen mendapatkan kegagalan seperti itu? Kalau kegagalan ya nggak bisa dihitung ya Bung Stef ya, karena namanya untuk dalam satu perjuangan pasti kegagalan itu banyak ya yang kita lewatin, sehingga buat kita bisa lebih tegar, buat kita bisa lebih survive untuk berjuang lagi. Jadi kalau kegagalan yang pernah saya bilang, saya pernah mau ikut lomba olimpiade, harusnya sampai di tahap nasional, saya gagal. Kebetulan saya juga ikut juri mengenai harus nasional, saya hanya sampai di beberapa tahap, saya gagal. Saya ikut beberapa event lomba Miss dari kampus, perwakilan dari fakultas, saya juga tidak sempat masuk ke peringkat pertama. Jadi itulah yang membuat saya berpikir bahwa oh saya masih banyak yang kurang. Jadi kegagalan itu mengajarkan bahwa saya masih banyak yang kurang yang harus saya benahi gitu. Jadi selain prestasi sebenarnya kita diajarkan dari kata gagal dulu ya? Iya, harus jelas. Bung Stef juga sampai di sini melalui banyak proses juga kan. Gak mungkin langsung tiba-tiba ada gitu. Kok saya diserang balik. Dan sebenarnya menjadi sosok inspiratif berarti seorang yang benar-benar harus memberikan motivasi bagi kehidupan yang lain. Mungkin ada pesan singkat dari Jen kepada anak-anak sekolahan sekarang nih, apalagi yang cewek-cewek tuh biasanya kan hitsnya itu lebih ke nongkrong-nongkrong gitu kan, kehidupan sekolahnya lebih ke glamour, style. Apa sih kira-kira dari Jen? Kalau saya berpikir ya, semenjak saya mengikuti ajang ini di nasional, saya melihat bahwa potensi kita sebagai wanita-wanita Maluku ya, jadi generasi yang bergerak dari remaja, kita move dengan sebutan wanita, itu melalui banyak proses. Dan saya melihat bagaimana kesiapan dari anak-anak Maluku sendiri, khususnya wanita nih ya, khususnya untuk remaja-remaja ya. Benar apa yang dikatakan Bung Stef, bahwa beta lihat belum ada anak-anak Maluku yang berani lagi tampil gitu sampai di tahap nasional. Karena ketika kita tampil di ajang Putri Indonesia, di Indonesia Timur itu Katong paling terbelakang gitu. Katong terlihat bahwa tidak siap untuk mempersiapkan anak-anak untuk terbang sampai ke nasional. Baik itu dari ada 3 3B ya, ada brain, beauty, behavior. Kenapa kita di Yayasan Putri Indonesia mengutamakan brain? 3 aspek yang penting untuk kriteria sebagai seorang Putri Indonesia. Kenapa kita mengutamakan brain? Karena kita lihat wanita tuh cantik banyak ya. Cantik itu relatif, tapi menjadi wanita yang mempunyai kemampuan atau kognitif yang baik itu bukan jarang. Mungkin sekarang banyak, tapi
untuk namanya wanita yang memiliki brand untuk berkompetisi itu agak kurang ya, jarang tuh ditemui. Dan kemudian berikutnya masuk ke beauty ya. Cantik itu relatif karena yang kita lihat ini bukan hanya cantik secara good lookingnya, tapi lihat dari dalam hatinya juga seperti apa. Dan kemudian masuk ke behavior ya, lebih ke attitude. Nah ini yang kita orang pun agak kurang yang mesti banyak dibenahi ya. Makanya tujuan saya balik lagi ke Maluku untuk membenahi anak-anak Maluku untuk menjadi wanita atau remaja-remaja yang siap menghadapi MEA ke depannya. Dengan ajang-ajang seperti ini saya sangat berharap mereka tuh bisa meningkatkan kemampuan mereka karena anak-anak Maluku itu cantik. Oke, dan sebenarnya hal yang paling menarik adalah wanita harus bisa menunjukkan kebolehannya, jangan sebagai penonton saja. Iya, harus Bung Stef, benar. Oke, hal menarik tentunya nanti kita akan bahas pemirsa setelah jeda komersial berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kadira Bacarita. Kembali lagi pemirsa di program Kadira Bacarita, masih ada Stevie Pangayu di sini yang masih jadi host di program Kadira Bacarita News TV Ambon, dan kita bersama-sama dengan Jen Trivenapati yang adalah sosok putri Maluku yang sudah berhasil menunjukkan kebolehannya di ajang Putri Indonesia. Apa kira-kira hal-hal yang nanti akan Anda bisa dapatkan di program ini? Oleh sebab itu Anda tidak akan rugi kalau menikmati sajian yang kami tampilkan di hari ini ya. Dan hari yang penting sebenarnya kalau kita sukses itu merupakan sebuah hari yang benar-benar sangat berharga. Tapi sebelum kita mencapainya ada hal-hal menyakitkan yang sebenarnya harus kita kerjakan. Mungkin sebelum menjadi Putri Indonesia, Jen harus bekerja, survive dalam kehidupan ini. Kira-kira sebelum menjadi Putri Indonesia, Jen kerjanya apa sih? Kalau saya sebelumnya berkecimpung di dunia perbankan. Di dunia perbankan itu pekerjaan saya sampai saya mengikuti ajang ini. Kenapa sampai seorang yang begitu hobi sama dunia fisika bisa turun nih yang namanya ngitung-ngitung duit gitu? Apa penyebabnya? Jangan ditanya Bung Stef, nanti buka luka lama lagi. Enggak sih, soalnya kan sebelumnya itu berpikir lebih ke orang tua sih. Mami kan berpikir bahwa fisika dengan tujuan ke depan saya sebagai wanita kan harus di dunia lab, harus di dunia-dunia yang berhubungan dengan kesehatannya dan ya kehigienisannya kan. Jadi saya berpikir ya sudahlah, saya harus berjuang untuk masa depan saya ambil jurusan ekonomi dan saya harus kerja di perbankan sebenarnya, karena pekerjaan itu sebenarnya kan banyak ya. Cuman yang saya pilih dunia perbankan sih untuk karir pekerjaan. Jadi kita sepaham anak-anak jurusan IPA tapi menjurus ke IPS ya. Jadi Bung Stef juga pernah di dunia IPA nih ya? Yes, itu sekolahan sih ya. Tapi hal yang menarik tentunya kalau kita bisa memberani bahasanya banting setir gitu kan. Iya, benar. Jadi hal yang tidak kita sukai namun kita bisa kerjakan, dan hal itu Jen lakukan gitu ya. Ya sama-sama juga sih Bung Stef ya. Bung Stef banting setir, saya juga banting setir. Jadi sama-sama mengikuti juga. Sebenarnya untuk banting setir itu pilihan setiap orang ya. Karena yang berkarir atau apa yang dia tahu baik buat masa depannya, kenapa kita nggak lalui untuk jalan-jalan. Yang penting jalan yang kita lalui baik untuk kedepannya. Nah, hal yang menarik tentunya kalau perempuan bekerja, nah pandangan Jen yang adalah seorang putri Indonesia, apalagi putri Indonesia kepulauan ya, apakah sudah seharusnya wanita itu bekerja? Untuk generasi sekarang dan selanjutnya, dan dari mulai tahun 90-an ya, itu kita harus bekerja sebagai orang wanita. Wanita itu harus mandiri. Wanita harus membentuk suatu masa depan yang baik, dan itu mulai dari dirinya sendiri. Harus benar-benar mandiri. Karena ke depan apapun yang kita lalui, walaupun nanti kita berumah tangga, tapi kita sudah harus tahu bentuk pribadi kita pernah melewati step-step di mana kita pernah kerja, kita pernah survive, kita pernah berjuang. Itu merupakan cerita bagi masa depan kita, bagi anak-anak kita, sehingga kita bisa memberikan contoh yang baik. Bekerja atau tidaknya, tapi perempuan itu harus mandiri dalam melakukan setiap aktivitas dalam kehidupannya dia, sehingga wanita-wanita sekarang tidak dikatakan sebagai wanita yang lemah dan mudah ditindas oleh pihak-pihak lainnya, seperti itu Bung Stef. Apakah akan ada kecenderungan bahwa setelah bekerja, seorang wanita akan cenderung menjadi wanita yang sombong seperti itu? Sebenarnya dikatakan wanita yang sombong dalam konteksnya seperti apa dulu, ya kan? Mungkin ketika kita berpasangan dengan orang yang memiliki kemampuannya
jauh dari kita, mungkin bisa dikatakan orang akan berparadigma bahwa wah iya memang wanita atau wanita itu memang memilih berkarir dan dia tidak memikirkan orang-orang yang ada di sampingnya. Tapi kalau menurut saya wanita yang sombong dengan apa yang dia punya mungkin salah kali ya, tapi wanita yang bersyukur dengan apa yang dia punya dan dia menjalaninya dengan apa yang menurut dia itu berkah dari Tuhan, tidak ada yang salah sih Bung Stef. Dan menjadi seorang wanita berarti kemandirianlah yang memang sangat memegang peranan penting, apalagi kalau kita istilahnya merantau. Dan itu yang dilakukan oleh Jen sendiri. Iya, benar. Jen bekerja di Ambon atau di? Saya di luar. Jadi setelah selesai kuliah sampai S2 selesai saya kerja kan. Jadi hampir 8 tahun saya merantau di Jakarta. Dan menurut saya itu hal yang sangat baik karena merantau itu pertama sih kepercayaan dari orang tua yang harus kita jaga ya. Karena untuk menjaga kepercayaan itu kan butuh perjuangan juga yang ketat, butuh perjuangan yang keras juga. Jadi menurut saya semua balik ke pribadi masing-masing. Berjuang atau tidaknya untuk membahagiakan keluarga itu balik lagi ke pribadi kita sebagai seorang wanita yang menjaga nama baik keluarga. Nah, setelah bekerja di luar Maluku ya, ada hal yang memang sangat membekas bagi Jen sendiri dalam dunia pekerjaan ketimbang dengan dunia pendidikan di Ambon sendiri. Apa kira-kira? Kemajuan sih ya. Beda banget ya kalau misalnya di Ambon kita bahasanya beda. Bahasanya beda, cara pemikiran secara keseragamannya beda. Jadi yang mungkin kita disesuaikan di sana pola bahasanya yang disesuaikan. Kemudian ketika di sini sudah menggunakan di sana sudah menggunakan banyak teknologi yang canggih, kita di sini kan masih dulu ya zaman saya itu kan masih berpaut sama teknologi, masih ya mencoba menyetarakan. Nah, itu yang perlu disamakan ketika kita berjuang di daerah orang lain, khususnya di Jawa. Apalagi di ibu kota. Apalagi di ibu kota, itu kita. benar-benar bukan kejam ya memang ya sebagai ibu tiri kalau ibu kota ya. Tapi sebagai seorang perempuan masih banyak cara lah untuk kita melihat apa yang harus kita ambil baik atau tidaknya. Dan sebenarnya menurut Jen sendiri, apakah pekerjaan di mata seorang wanita harus dilihat dari bentuk fisik dari luar, casingnya saja, atau dari kualitas pekerjaan itu sendiri? Dua-dua harus seimbang sih. Dua-duanya harus seimbang. Apalagi kalau kita bekerja di dunia perbankan ya, secara good looking kita harus bisa. Namun jangan hanya good looking aja yang kita punya, tapi kinerjanya kita juga lihat. Karena kita berhubungan tuh bukan hanya dengan orang-orang yang setara dengan kemampuan kita ya atau pendidikan kita, tapi kita ketemu dengan orang-orang yang udah besar banget pengalamannya, udah banyak banget pengalamannya. Jadi yang harus kita cari ya harus survive, harus berkesetaraan dengan mereka sesuai dengan pendidikan, cara berbahasa, cara penempatan diri, beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu yang harus kita pelajari. Nah, dalam dunia pekerjaan tentunya ada hal-hal yang sebenarnya tidak mengenakan ataupun juga ada kendala yang dapatkan, apalagi sebagai seorang wanita mandiri yang masih single. Kira-kira hal apa sebenarnya yang memang harus benar-benar di-manage agar kita bisa menjadi wanita yang sukses dalam pekerjaan kita? Iya, itu pertanyaannya penting ya buat wanita-wanita ya, khususnya bekerja apalagi di bidang saya marketing. Saya ketemu dengan banyak kebetulan kalau misalnya perempuan itu lebih cenderung kalau misalnya kita ketemu tuh diajukan kalau yang cowok-cowok ke cowok-cowok gitu. Jadi itu adalah senjata utama ya kan untuk para marketing. Nah, itu yang tantangan beratnya sih ya. Banyak cobaan di luar sana, apalagi dunia perbankan itu banyak hal-hal negatif yang mungkin bisa kita hindari. Kembali lagi sih Bung Stef ke pribadi kita masing-masing. Kita mau lanjut, apa kita mau nyaman, apa kita mau tergiur dengan kekayaan yang mungkin kita lihatnya cuma semata. Tapi kalau misalnya kita berpikir bahwa kita di sini kerja untuk masa depan kita baik apa adanya, itu yang bisa kita manage untuk menjaga setiap dari lingkungan yang tidak mengenakan. Menjaga integritas diri dan menjaga jati diri. Benar, Bung Stef. Dan kira-kira hal yang bisa Jen bagikan kepada wanita-wanita muda yang memang sudah sementara ini berkuliah dan nantinya akan terjun ke dunia pekerjaan. Kira-kira menjadi wanita dalam dunia pekerjaan atau wanita karir itu tipsnya seperti apa? Belajar, dan belajar. Belajar, menjaga hati dan pikiran yang baik, kemudian punya mimpi yang besar. Jadi punya target. Dalam setiap hidup itu harus ada target ya.
Khususnya untuk wanita-wanita, kita jangan hanya berkuliah atau kita hanya bersantai, oh ya udah ntar besok saya mau nikah atau nanti udah selesai ini saya mau kerja di sini, saya mau kerja di sini, tapi kita nggak berkompetisi dengan yang lain untuk bersaing, karena sekarang begitu banyak sarjana, begitu banyak orang yang punya kualitas yang bagus, tapi ketika siapa yang punya keunikan atau magic dalam dirinya, dalam setiap melakukan pekerjaan atau aktivitas, dia akan terlihat berbeda dari orang lainnya. Yes, jadilah sosok yang berbeda dari biasanya. Benar seperti Bung itu. Steph, ya. Nah, menjadi sesuatu yang tidak biasa merupakan hal yang sebenarnya juga harus membutuhkan proses yang begitu panjang. Ya. Nanti kita akan bahas, pemirsa ya, setelah jeda komersial berikut ini. Jangan kemana-mana karena Stevie dan juga Jen Pati akan segera kembali di Kadira Bacarita iNews TV Ambon. Dan kepanya pemirsa Fordong semua yang masih sama-sama dengan katong di program Kadira Bacarita, yang di sini katong akan bacarita banyak hal, membagikan hal-hal yang positif untuk pemirsa semuanya di iNews TV Ambon tentunya. Dan kita masih bersama-sama tentunya dengan Jen Trivena Pati yang adalah Putri Indonesia Kepulauan yang berhasil mengharumkan nama Maluku Ambon di kancah nasional setaraf dengan Putri Indonesia dan juga ajang-ajang yang lainnya yang ada di ibu kota negara kita. Dan hal yang menarik tentunya di segmen kita yang kali ini kita akan membahas lebih khusus ke perjalanan Jen di kancah Putri Indonesia. Nah, apa yang melatar belakangi dan menjadi motivasi Jen Pati sehingga mau berjuang dan turut serta dalam kegiatan seperti Putri Indonesia? Mimpi dan keinginan yang harus saya wujudkan dari Mami sebenarnya ya. Jadi Mami itu dulu senang banget nonton ajang ini ya. Mami senang banget nonton ajang ini. Hampir setiap ajang ini ada tuh beliau yang dikeluarkan. Kapan ya anak saya bisa ada di situ? Kapan ya? Ya saya juga mikir ya. Aduh, saya udah di Ambon. Ini gimana nih ya sampai di luar harus berkompetisi, dan itu cantik-cantik semuanya ya. Orangnya tuh pintar-pintar, cantik-cantik kelihatan. Dan balik lagi, jadi itu yang membuat saya termotivasi untuk mengikuti ajang ini. Itu mimpi dari Mami dan memang keinginan saya untuk berkompetisi. Harus membuktikan bahwa anak Maluku sampai di taraf nasional itu kita bisa. Kita punya segalanya yang harus di-packaging dengan baik. Itu yang membuat saya termotivasi untuk mengikuti ajang ini. Putri Indonesia kan kita ketahui sendiri bahwa ajang pencarian sosok inspirasi ataupun juga sosok yang benar-benar berkualitas, bukan saja dilihat dari kecantikan luarnya saja, tapi inner beauty, attitude dan juga brainnya benar-benar diasah. Nah, kira-kira apa yang dibayangkan oleh seorang Jen Pati ketika mendengar Putri Indonesia? Wanita hebat. Wanita hebat, itu yang saya pikir. Wanita hebat, wow, keren banget ya, mereka bisa nampil luar biasa banget ya di panggung itu. Pintar banget, karena memang ketika kita audisi itu, yang audisi ada 10 juri dan itu taraf-tarafnya itu udah profesor, kemudian ada yang istrinya dubes, ada bupati, banyak lah, ada menteri pariwisata juga. Itu yang membuat saya berpikir bahwa menjadi Putri Indonesia itu berbeda dan tidak semudah yang saya bayangkan dan saya kerjakan dalam kehidupan saya. Karena kalau Yayasan Putri Indonesia, kita berbeda dengan beberapa ajang yang lainnya, karena kita punya 5 gelar internasional. Jadi kalau yang menjadi Putri Indonesia, kita punya Miss Universe, Miss Tourism, Miss Supranasional, Miss Eco Universe, dan Miss Grand Internasional. Itu yang kita terbitkan dan orbitkan. Dan kami sebagai alumni dari Putri Indonesia memiliki kerja dengan beberapa partner media di luar sana cukup banyak. Jadi yang saya berpikir untuk menjadi Putri Indonesia nggak gampang, nggak segampang yang kita pikir. Wow, dia cantik banget, nggak, Bung Steph. Banyak sekali wanita cantik yang berdiri di sana. Kita audisinya tuh banyak sekali, mereka punya kompetensi yang luar biasa, dan itu yang saya berpikir bahwa itu merupakan hadiah kalau misalnya saya bisa jadi Putri Indonesia. Dan mungkin ini bisa dijadikan sebagai mengapa sampai seorang Jen mau turun di Putri Indonesia? Yang saya berpikir bahwa banyak orang bilang wanita itu cantik ya, tapi kalau menurut saya belum cantik kalau dia bisa belum masuk Putri Indonesia. Itu mimpi saya gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, kamu cantik banget tuh Jen gini, tapi saya berpikir, wah kayaknya saya harus ikut ajang yang membuktikan bahwa memang saya cantik bukan hanya dari good lookingnya saja, tapi attitude dan brand itu cukup support. Jadi hal yang paling memotivasi Jen untuk ikutan kontes Putri Indonesia?
yang the first itu kan orang tua ya, Yeah. mami yang support, tapi yang keduanya itu satu, saya pengen buktikan anak Maluku tuh hebat loh, wanita Maluku tuh hebat. Jadi kalau sampai di sana mereka cukup kaget ya, karena kemarin puji Tuhan saya merupakan peserta pertama yang memiliki gelar S2 untuk di kompetensi itu. Dari sekian 20 tahun kita penyelenggaraan, Yeah. kemarin tuh saya merupakan peserta pertama yang memiliki gelar S2. Dan puji Tuhan Maluku kemarin sebenarnya kita bisa mendapatkan atributnya lebih dari ini. Sudah saya upayakan untuk Putri Intelijensia karena ada beberapa atribut, tapi yang menyeleksinya juga dosen saya dari Trisakti. Yeah. Jadi saya tidak bisa menyabet untuk gelar Putri Intelijensia. Dan saya berharap ke depan mungkin putri-putri lainnya yang berjuang bisa mendapatkan gelar lebih dari ini untuk dibawa pulang ke Maluku. Proses untuk masuk dalam kategori nasional di Putri Indonesia sendiri, audisinya sebenarnya seperti apa sih pemirsa? Bahkan juga wanita-wanita di Indonesia dan di Maluku secara khusus ingin mengetahui kisahnya dari Jen. Ya, jadi kita ikut di Mustika Ratu ya. Mustika Ratu itu merupakan salah satu media juga yang turut support ya menyelenggarakan acara Putri Indonesia ya. Dan kemarin untuk seleksi tahun ke tahun tetap dengan kombinasi juri yang sama, dengan kombinasi pertanyaan yang sama. Mungkin kita dari persyaratannya itu yang agak berat itu memang ke kognitif ya, karena mereka lebih tekankan ke brain sih. Kita harus mempunyai brain. Bahasa yang penting harus menguasai bahasa, karena ketika kita punya profilnya dibaca, CV kita dibaca, kita diajak speak, jadi diajak ngomong sama jurinya. Dan budaya, dan kita harus benar-benar tahu dari Maluku. Dan saya berharap kali ini atau putri berikutnya, saya ingin mereka bisa menampilkan tahu tentang Maluku. Karena yang sebelum-sebelumnya mereka yang kesana itu mereka nggak ngerti. Jadi benar-benar Putri Indonesia yang dari Maluku harus benar-benar bisa tahu, mempresentasikan apa yang ada di Maluku. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sangat menjurus, misalnya dari salah satu juri itu Pak Bupati ya, atau dan Pak Menteri, itu beliau menanyakan apa sih yang kamu bisa unggulkan dari daerah kamu? Ya kita nggak bisa jawabnya setara sama daerah lain dong. Pariwisata misalnya, semuanya sama, jawabnya bakalan Putri akan memperkenalkan pariwisata. Tapi ada daerah kamu yang bisa kamu unggulkan dibandingkan daerah lain yang menurut kamu itu potensi buat membangun daerah kamu. Jadi kemarin saya sempat singgung untuk MBD, untuk Blok Maselanya, itu saya sempat singgung, dan kemarin tuh diajak join kerja sama investor untuk datang ke Maluku untuk kita ngecek bagaimana proses kerja di sini. Dan itu yang saya bilang bahwa ini balik lagi. Jadi anak-anak Maluku yang diberangkatkan ke nasional jangan hanya cantik. Jangan hanya cantik, karena ketika kita berkompetisi itu yang dilihat itu bagaimana packaging kita secara lengkap. Itu yang benar-benar kita dinilai. Jadi dari budaya kita tahu Maluku seperti apa. Jangan sampai ketika kamu udah pernah ke Maluku, daerah sini belum tahu. Kamu lahir di Ambon atau lahir di mana? Karena pas kita cek biodatanya benar orang Maluku. Kalau benar orang Maluku kita dicek lanjut. Ya. Kalau enggak ya didiskualifikasi. Langsung seperti itu. Hal apa saja sih yang sebenarnya yang sangat berkesan bagi seorang Jen Pati ketika berada di zona ataupun dalam betul-betul dalam kontes Putri Indonesia? Bangga pasti ya, bangga bagi seorang wanita bisa mencapai target untuk ajang seperti ini, dan mewakili daerah yang merupakan potensi terbesar pariwisata ya di sini ya. Saya kemarin berbincang-bincang dengan Menteri Pariwisata, kita bicara mengenai pengembangan. Kenapa saya bilang saya sangat bangga mewakili dari daerah Maluku? Karena Maluku merupakan banyak hal di sini yang tersembunyi yang belum kita ekspor keluar. Nah, fungsionalnya kita sebagai putri-putri ini bukan hanya memperlihatkan kita cantik, tapi bagaimana kita memperkenalkan daerah kita, menjual kekayaan kita sebelum orang lain tahu. Itu yang harus fungsional kita. Nah, kenapa saya bilang bangga, dan zona yang benar-benar luar biasa buat saya berjalan dalam proses ini, karena saya ada di sini untuk mengenalkan Maluku untuk lebih baik lagi. Dibandingkan dengan kejuaraan ataupun lomba-lomba, bahkan hal-hal yang sebenarnya ikut di dalamnya Jen, tapi Putri Indonesia sebenarnya mempunyai cita rasa tersendiri bagi Jen karena menjadi maskot bagi Putri Indonesia Kepulauan. Iya. Dan kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Iya. Predikat yang disandang oleh seorang Jen, apakah begitu berat bagi Jen? Berat sih, tergantung dari apa yang harus kita kerjakan ke depannya. Masing-masing kita nggak bisa nilai langsung itu berat atau enggak ya, Bung Steph. Tapi menurut Beta sih
Beta juga meminta terima kasih untuk pemerintah Maluku, untuk masyarakat Maluku dan Indonesia Timur, Papua, Papua Barat, Maluku Utara yang sudah support sampai saya bisa mempergunakan SAS ini, Indonesia Kepulauan Indonesia Timur. Mungkin banyak hal yang beta ingin buat ke depan, terutama untuk memperkenalkan setiap daerah-daerah di Indonesia Timur itu yang masih belum disupport banyak ya. Jadi itu yang menurut saya beratnya di situ. Beratnya belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang harus saya pertanggungjawabkan, tapi yang harus saya bangun adalah daerah saya sendiri dulu. Dari daerah Maluku saya akan memancarkan itu ke Papua Barat dan Maluku Utara. Karena memperluas ini tanggung jawab saya. Mungkin orang berpikir bahwa ketika bawa pulang Salempang itu merupakan hal yang biasa aja, tapi ini tanggung jawab berat bagi kami sebagai Putri Indonesia. Ya, apapun yang kita raih merupakan sesuatu yang memang harus melalui begitu banyak proses, dan predikat yang sudah kita miliki adalah sebuah beban dan tanggung jawab yang Tuhan berikan tentunya. Menarik sekali. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di iNews TV Ambon untuk program Kadira Bacarita. Kembali lagi pemirsa di program Kadira Bacarita di iNews TV Ambon, dan di sini tempatnya Anda bisa mendapatkan inspirasi, motivasi, dan memang hal-hal yang ingin Anda ketahui bersama. Banyak hal yang akan kita bahas, namun untuk kebersamaan kita di sore hari ini, kita bersama-sama dengan sosok Jen Trivenapati yang adalah seorang putri Indonesia Kepulauan Indonesia Timur ya. Yep. Dan tentunya hal ini harus dia raih, bisa didapatkan setelah melalui proses yang begitu panjang. Ini proses yang begitu panjang, Jen. Prosesnya menurut Jen, apakah bisa menaikkan kualitas seorang Jen? Ini bukan berbicara menaikkan kualitas saya secara pribadi. Namun seorang wanita yang menjadi pesertanya. Namun seorang wanita yang menjadi pesertanya. Karena menurut saya kualitas itu masing-masing sudah bisa menciptakan kualitas dari dirinya masing-masing ya, apapun yang dia buat. Namun ini menaikkan atau membuat Maluku kembali berkancah di nasional, memiliki nama baik. Itu yang menurut saya berpikir bahwa itu yang menurut saya apa yang sudah saya capai sampai sekarang. Belum puas sih untuk membawa nama Maluku sampai di nasional dengan baik, tapi yang sudah saya buat ya seperti sekarang ini, bisa memperkenalkan Maluku lebih baik di kancah nasional dengan ajang Putri Indonesia. Menjadi Putri Indonesia apalagi yang mengharumkan nama Maluku. Kira-kira apa kendala dan hambatan yang sebenarnya Jen benar-benar begitu rasakan ketika menjadi perwakilan dari Maluku? Dan bukan saya ketahui lagi ya, namun Jen juga mungkin bisa mengatakan bahwa ada hambatan yang sebenarnya harus dilewati oleh seorang Jen untuk menuju kesuksesan seperti ini. Iya, balik lagi ya, hambatan atau proses dari saya secara pribadi mungkin tidak terlalu banyak yang, karena saya sudah berjuang sampai di tahap ini. Ketika lolos dukungan dari banyak, yang seperti saya bilang dukungan itu yang paling besar sih, dukungan daerah ya, khususnya ke pemerintah daerah. Karena ajang ini nih sudah 11 tahun vakum, Bung Stef. 11 tahun vakum, terakhir itu tahun 2005 Kakaran Pisela itu terakhir. Nah selanjutnya yang mau mengikuti Putri Indonesia dari Maluku, kita semua berkompetensinya di luar. Jadi anak-anak Maluku yang memiliki kemauan, yang memiliki mimpi, dia harus berjuang dan berkompetensi di sana. Dan kali ini saya berpikir bahwa saya nggak mau kalau misalnya kita sampai di sana orang tidak mengenal anak-anak dari Maluku sendiri. Karena saya berpikir potensi di sini itu banyak. Tapi bagaimana pemerintah daerah melihat, memberikan jalan-jalan yang baik sehingga yang kita persiapkan untuk MEA, salah satunya yang saya pikir kemarin sempat saya sosialisasikan di beberapa sekolah, bahwa anak-anak muda itu harus siap. Siapnya seperti apa? Tapi kita nggak ada punya wadah di sini. Maluku sih yang ada wadah. Maluku tuh yang ada wadah untuk membuat anak-anak itu mengembalikan kepercayaan diri mereka, menempatkan posisi mereka, dan mereka tahu bahwa mereka punya kemampuan. Mereka nggak bisa berkompetisi karena tidak ada wadah. Jadi mungkin kurangnya event dan juga kurangnya manajemen operasional ataupun juga manajemen kegiatannya, sehingga ada ketakutan dan kecemasan sendiri dari generasi putri kita. Iya, karena jangan berpikir bahwa kita ini hanya salah satu produk pariwisata atau produk yang di packaging secara baik dan ketika tampil hanya pada momen itu saja. Kita ini merupakan agen-agen pariwisata yang baik yang sudah dipersiapkan, jadi tidak perlu membayar agen yang mahal lagi, tapi dengan pemerintah daerah mensupport setiap kegiatan kita dengan nama yang kita bawa, dengan gelar yang kita bawa,
sebenarnya menurut saya nggak usah perlu cari marketing yang jauh-jauh lah untuk memperkenalkan daerah Maluku kita. Dengan adanya kita bekerja dengan beberapa kementerian di bawah Kementerian Pariwisata, kita sudah bisa memperkenalkan Maluku. Jadi sebenarnya pemerintah daerah ya, khususnya bagian pariwisata, kemudian di daerah sendiri, bagaimana mereka melihat bahwa ini merupakan potensi yang mereka bisa raih ketika SDM yang dibentuk dari Maluku. Karena begini Bung Steph, misalnya anak kita sudah mempersiapkan ajang ini, 20.000 atau 100 orang atau 500 wanita tuh sudah mempersiapkan diri. Saya mau jadi Putri Indonesia Maluku perwakilan, berarti saya harus belajar yang baik, saya harus menjaga diri saya dengan baik, saya harus tetap belajar yang baik untuk berprestasi. Itu. Jadi kita nggak usah mikir bahwa anak-anak Maluku tuh nggak bisa, atau nggak, anak-anak Maluku sih ada yang bisa jadi apa-apa ketika nggak bisa gitu. Anak-anak Maluku tuh punya mimpi. Nah, yang mewujudkan mimpi ini harus ada support dari pemerintah. Ya. Kurangnya kegiatan bisa dikatakan sebagai hambatan, terus juga kurangnya dukungan pemerintah bisa dikatakan seperti itu. Pemerintah. Benar, dan hal yang paling menarik juga sebenarnya yaitu mental dan juga jati diri kepribadian para wanita Maluku sendiri. Kita katakan bersama, hobi banget sama yang namanya selfie, hobi banget sama yang namanya nongkrong, tempat-tempat yang hits gitu kan. Namun secara brainnya ya, ataupun juga secara kualitas inner beauty-nya tidak nampak. Nah, hal apa yang sebenarnya bisa Jen perbaiki dan bilang kepada pemirsa, bahkan juga para wanita dan gadis-gadis Indonesia yang ada di Maluku? Kembali lagi mengenai mimpi ya. Saya selalu berpesan untuk beberapa sekolah-sekolah yang sudah saya kunjungi, beberapa tempat yang sudah saya kunjungi, kita harus punya mimpi ya. Karena ketika kita punya mimpi, kita akan bangun pagi dengan semangat yang baru setiap hari. Dan satu, saya benar-benar ini juga masukan ya Bung Steve untuk wanita-wanita yang ada di Maluku, khususnya remaja yang akan move on ya ke namanya sebutan wanita ya. Saya berpikir di sini terlalu santai gitu ya. Mereka kayaknya orang bilang seng mikir ya, bahwa ke depan itu bakalan ada banyak hal yang harus mereka kejar gitu. Jadi menurut saya di sini tuh flat, hidupnya biasa-biasa aja, nggak ada perjuangan. Khususnya untuk wanita-wanita, saya pikir mereka ke sekolah, mereka tahu naik mobil itu, saya naik angkot itu, saya ke sekolah, belajar pulang saya tidur, Tapi kembali lagi ke lingkungan, orang tua harus mensupport anak-anaknya. Orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawab mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi mereka harus mengatakan bahwa kalian punya mimpi, kalian mau jadi apa? Mama dan papa akan berjuang, even apapun itu. Yang penting kamu mau bermimpi yang besar dan berjuang. Jadi saya pesan buat wanita-wanita di sini, persiapkan diri kalian cantik. Hanya packaging yang harus dirapikan, beberapa saja yang harus dirapikan. Tapi bagaimana kalian bisa menjaga rendah hati itu perlu menjadi seorang bintang. Dan kemudian pergunakan diri kalian sebaik mungkin untuk di event-event tertentu. Ada atau tidaknya event, gunakan diri kalian sebaik mungkin. Itu aja sih. Dan mungkin yang harus digarisbawahi dari sekian banyak hal yang bisa Jen bilang tadi kepada pemirsa, bahwa gadis-gadis remaja bahkan yang mungkin meranjak ke wanita Indonesia ataupun wanita nantinya adalah terlalu cepat puas sehingga dia begitu aman dan nyaman masuk dalam zona amannya itu, sehingga untuk belajar tidak mau lagi seperti itu. Benar. Jadi mereka tuh nggak mau keluar dari lingkaran yang sudah membelenggu gitu ya. Kiranya gitu ya, lingkaran yang sudah membelenggu. Sebenarnya banyak yang berpikir. Jadi gini, ada wanita yang berusaha tapi terbatas dari financial. Ada wanita yang punya financial yang kuat tapi terbatas dari brainnya. Jadi sebenarnya itu yang bisa kita combine. Tapi bagaimana mau menjaring mereka kalau nggak ada event gitu? Bagaimana kita mau lihat? Saya kan nggak mungkin ngetok-ngetok pintu rumah satu orang, ada gadis wanita, ada wanita-wanita nggak yang mau ikutin, nggak mungkin kan? Justru dengan adanya ini mereka bisa memancarkan aura mereka bahwa mereka menjadi seorang bintang. Mereka bisa jadi bintang. Gitu. Bung Steph. Kita ketahui bersama bahwa pola pikir, pola hidup masyarakat kekinian mendorong kepada perilaku dan juga pola hidup seorang remaja putri yang akan beranjak ke wanita menjadi sosok yang konsumerisme, lebih ke stylish, bahkan lebih tidak mementingkan, bahkan tidak memikirkan apa yang sebenarnya dimiliki di dalamnya seperti itu. Jadi mereka nggak menggali potensi di dalam diri mereka ya, karena mereka melihat bahwa ya itu lagi menjamur ya kehidupan dari luar yang masuk ya. Untuk di sini kita nggak ada filternya, nggak bisa disalahkan sih, karena memang zaman dulu kita beda sama zaman yang sekarang yang sudah banyak ada teknologi canggih yang mendukung. Bung Steph. Tapi satu hal lagi Bung Steph yang saya mau tekankan, attitude anak daerah ketika sampai di nasional. Wah, kalau sampai di nasional tuh jangan pernah ada yang istilahnya digaruk kepala tuh.
atau suaranya yang gede-gede ya, atau logat kita kan kalau di sana ya, logat, balik lagi ke logat ya, kita kalau di sana itu logatnya itu lucu. Jadi pernah anak Maluku tuh diem, nggak bisa ngomong, sampai di sana tuh ketika orang Jakarta ngomong, lu dari mana lo asalnya, gini-gini, dia diem loh, nangis yang ada. Karena kepercayaan dirinya memang langsung down. Gitu. Ya. Karena menurut saya gini, cantik orang Maluku beda dengan orang lain. Logat orang Maluku beda dengan orang lain. Logat itu ciri khas kita. Ya. Kamu nggak apa-apa belepotan gitu ngomong bahasa Indonesianya, atau nggak usah ngomong Jakarta, ngomong belepotan nggak bahasa Indonesia. Justru hal itu yang akan menjadi daya tarik. Tau nggak, orang Maluku tuh lucu, tau nggak, unik banget ya bahasanya, gini. Dan itu yang jangan terus gini, pada saat ada wawancara atau apa, jangan garuk kepala atau diam gitu. Udah osi aja deh. Nah, itu tuh. Itu yang gawat itu udah berapa kali saya ditegur sama dari juri di sana tuh, coba deh Jen, pulang kamu cari yang kali ini yang agak berbeda ya. Saya mau yang gini. Berani berkompetensi. Kalau ada menteri, kalau ada Ibu Basaras Panjaitan kemarin selaku program KPK, nggak ada yang berani ngancungin tangan. Itu yang bikin saya, gimana nih anak-anak di sini berani di sini ngomongnya gede, kalau di sini udah dia ketua geng lah, tapi pas di sana udah ciut banget gitu, Bung Steph. Kita bukan menjadi spesial di mata ataupun di rumah kita sendiri, namun kita harus lebih bisa mengkores diri kita agar kita lebih baik di kehidupan yang lebih luas lagi. Seperti itu kira-kira. Benar sekali pemirsa, dan kita akan menuju ke segmen kita yang terakhir. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama-sama dengan kami. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa bagi Anda semua yang masih bersama-sama dengan kami di program iNews TV Kadera Bacarita. Dan masih ada Stevie Pangayo di sini, dan juga ada Jen Pati yang adalah Putri Indonesia Kepulauan Indonesia Timur. Dan tentunya bagi Anda yang sudah dari tadi menyimak program ini, terima kasih banyak, dan tak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir untuk program yang satu ini. Dan hal yang paling penting di segmen kita yang terakhir ini, bagaimana kita mengetahui dan bisa memberikan motivasi yang baik kepada pemirsa dan juga bagi putri-putri Indonesia berikutnya yang ada di Maluku. Nah, bagi Jen sendiri, proses untuk mendapatkan Putri Indonesia tentunya persiapan dari awal, tentunya kita harus bagaimana mengkores diri, terus juga penampilan bukan hanya sekedar cantik, tapi kompetisi di Maluku. Menurut Jen, kompetisinya harus benar-benar yang betul-betul dipergunakan sebaik mungkin, dukungannya juga seperti itu. Seperti udah saya jelaskan tadi bahwa 11 tahun vakum, jadi kebetulan kami ikut kompetisinya di luar. Jadi kali ini saya sangat senang hari ini bisa hadir di News TV ya, karena saya juga di sini juga ingin mengabarkan informasi atau memberikan informasi untuk putri-putri Maluku untuk next untuk menjadi Putri Indonesia Maluku 2017. Kami sudah kembalikan lisensi pemilihan. Di sini kami bekerja sama dengan KNPI dan dukungan dari pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, untuk menggelar acara pemilihan Putri Indonesia Maluku 2017 kembali lagi ke Maluku setelah 11 tahun vakum. Itu yang kita perjuangkan sehingga anak-anak Maluku bisa tampil di sini. Dan saya sangat bersyukur sudah banyak sih perubahan yang ada di daerah Maluku. Salah satunya saya juga di sini ya, dibuktikan bahwa hostnya juga host orang Maluku kan. Biasa kalau dari ini kan dari luar ya, tapi di sini udah senang banget ada media yang mau support kegiatan-kegiatan anak-anak muda di sini, melaporkan apa yang harus dilaporkan menjadi motivasi ke depannya. Jadi kami akan adakan pemilihan, Bung Steph. Itu yang sudah saya kerjakan. Apapun yang saya pulang dari sana, saya punya pekerjaan di sana sebagai asisten dosen di Universitas Trisakti, khususnya untuk program pasca sarjana. Tapi saya balik dulu untuk sementara sini, saya lagi break istirahat karena saya mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan tanggung jawab kepada saya sebagai seorang Putri Indonesia program dari daerah Maluku. Saya nggak mau dan saya juga berpesan ya buat semua agen-agen pariwisata misalnya seperti putri-putri yang lainnya dan ajang-ajang lainnya, terkhususnya perwakilan dari Maluku, baliklah ke daerah ini, tunjukkan potensi kalian dan berikan kontribusi bagi anak-anak Maluku ke depannya, karena motivasi dari kalian, kehadiran kalian memberikan semangat dan warna baru untuk daerah ini ke depannya. Ya. Seperti itu Bung Steph. Apa yang harus diperbaiki dari jati diri putri-putri Maluku bahkan yang ada di Kota Ambon sendiri? Entah itu dari gaya berbicara, gaya di lifestyle kehidupan pergaulannya. Apa yang harus diperbaiki agar kita menjadi Putri Indonesia dari Maluku yang benar-benar berkualitas? Persiapkan diri dengan baik, belajar itu penting. Yang saya sebelum belajar dan punya percaya diri. Punya percaya diri itu harus juga sih nilai penting.
Kadang orang yang tidak memiliki kemampuan ini tapi punya percaya diri. Kadang orang yang punya percaya diri tapi tidak memiliki kemampuan. Jadi itu yang harus mereka bisa mengerti tujuan hidup mereka tuh kemana, tujuan hidup sih. Dan dukungan seperti apa yang sebenarnya jangan dambakan dan juga tim besar Putri Indonesia untuk yang akan berasal dari Maluku, support dari pemerintah ataupun juga sumbangsi dan begitu ekspektasi yang luar biasa dari para peserta nantinya seperti apa? Gaung publikasi ya. Yes. Lebih banyak ke gaung karena acara ini menurut saya kurang gaungnya ya. Saya masih banyak hal yang kita harus memikirkan bahwa gaung itu harus terdengar sampai karena kemarin kita sudah kirimkan formulir ke kabupaten. Saya berharap dari 11 kabupaten kali ini mau dari kota, MTB atau Buru atau secara bagian barat atau bagian timur, saya mau nih kirimkan wanita-wanita cantik kalian untuk berkompetisi. Jadi benar-benar semua daerah yang ada di Provinsi Maluku dari kabupaten kotanya benar-benar harus ada yang mewakili. Harus ada yang mewakili karena kita akan menyeleksi dan itu merupakan salah satu nilai plus ketika kita dari daerah kita sendiri, dukungan itu banyak. Kalau orang Maluku tidak mengenal anak daerahnya, gimana mereka mau kasih dukungan? Mereka kenalnya di mana? Tapi kalau program dari daerah kita sendiri, kita nggak perlu jual. Orang udah tahu apa yang harus mereka jual. Jadi saya bersyukur kemarin aja masyarakat Maluku sangat antusias untuk memperjuangkan SAS saya sebagai favorit Kepulauan Indonesia Timur dan kegiatan lainnya mereka sangat support. Ya. Kendala yang didapatkan oleh Jen dan juga tim besar untuk Putri Indonesia perwakilan dari Maluku, kira-kira apa sih yang harus diperbaiki lagi gitu? Kami kembali lagi masalah persiapannya. Baik lagi ya, untuk persiapan semua itu butuh biaya ya. Biaya-biaya yang harus kita cari, yang harus kita perlengkapkan, tapi itu urusan dari tim kami. Tapi kami hanya membukakan pendaftaran sehingga anak-anak tuh mau hadir aja, itu udah menjadi nilai penting dan plus bagi kami sebagai tim panitia. Dukungan dari pemerintah? Dukungan dari pemerintah sampai detik ini masih dikatakan cukup bekerja sama ya. Saya udah kompromi dengan bagian Dinas Pariwisata, khususnya yang harus berkenan karena Dinas Pariwisata kan kita ini merupakan agen dari Dinas Pariwisata. Itu yang kita buat. Dan karena kami punya tim itu ke depannya setelah kami pulang, kami harus ada kegiatan di sini. Kami harus ada kegiatan-kegiatan di sini, Bung Steph. Menjadi putri Kepulauan Indonesia Timur, apa yang sudah dilakukan oleh seorang Jen Pati? Saya sudah beberapa kali untuk menghadiri dan memberikan sosialisasi untuk MEA, khusus di beberapa SMA, dan kebetulan ke depan ini kita mau ke beberapa universitas yang ada di Maluku untuk memberikan motivasi lagi dan menceritakan histori saya seperti apa sehingga bisa menjadi motivator ke depan lah, motivasi buat anak-anak di sini. Itu kembali lagi mengunjungi beberapa tempat, kemudian memberikan sumbangan, kemudian itu yang dikerjakan yang berkaitan kemudian ini bekerja di Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan Maluku khususnya di sosmed saya secara pribadi dan sosmed untuk official website dari Putri Indonesia Kepulauan Indonesia Timur, itu yang sudah kami kerjakan sampai tahap ini. Ya, jadi Putri Indonesia Kepulauan Indonesia Timur apalagi berarti harus bisa melengsarkan banyak kandidat yang memang berasal dari Indonesia Timur. Kira-kira apa yang menjadi hal yang paling istimewa yang dilihat oleh Dewan Juri kepada Jen? Itu yang saya bilang, brain ya, lagi-lagi ke brain, attitude. Karena saya bilang kalau namanya Putri Indonesia sudah lolos, nggak usah nanya beauty, nanyanya brain sama attitude. Itu yang didukung. Jadi berkompetisi di sana itu harus aktif, harus banyak yang agresif. Kita nggak boleh diam. Jadi banyak bertanya karena yang dihadirin itu Pak Ahok kemarin, kemudian Pak Menteri dari KPK, dari beberapa program menteri lainnya. Kita harus banyak berkomunikasi. Nah, Putri Indonesia akan digelar audisinya ataupun juga pencarian sosok-sosok yang benar-benar berbakat dan berkualitas akan diselenggarakan di Maluku. Cara daftar dan kriterianya seperti apa, persyaratnya, syarat-syarat, silakan. Buat wanita-wanita yang ada di Provinsi Maluku dan tersebar di beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori Provinsi Maluku, saya berharap partisipasinya untuk mendaftarkan diri sebagai calon-calon Putri Indonesia Maluku 2017. Kami sudah mengadakan penyebaran untuk formulir pendaftarannya dimulai dari tanggal 9 September dan akan berakhir tanggal 9 Oktober. Kemudian kami akan memberikan audisi. Setelah audisi itu kita seleksi dari setiap kabupaten dan kota yang telah mengirimkan wakil-wakilnya.
Kemudian kita akan tahap 20 finalis. 20 finalis ini akan kita karantinakan selama 6 hari. Akan diberikan banyak advice dan dari orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan bagian pariwisata, pemerintah daerah, dan kesigapan mereka untuk menjadi duta khususnya untuk dari Maluku sampai ke kancah nasional. Dan kemudian persiapkan diri kalian sebaik mungkin karena ada beberapa atribut yang sudah akan kita gandeng. Putri Intelligentsia itu akan kita support dengan adanya beasiswa. Itu akan kita cari kerjasama dengan Pati khususnya. Beasiswa dan kemudian Putri Base Costume. Jadi kita memperkenalkan bagaimana motif-motif dari daerah Maluku karena kemarin kita putri-putri itu harus memperkenalkan motif dari Maluku dari daerah masing-masing menonjolkan. Kemudian putri dengan tarian-tarian terbaik ya dengan tarian terbaik dan putri runner up ada runner up 2-nya dan ada yang Putri Indonesia Maluku 2017. Jadi ada banyak bakat yang bisa kalian keluarkan sehingga bisa kita berikan penghargaan itu. Cara mendaftarkan diri? Cara mendaftarkan diri sudah kita sebarkan di beberapa sosial media, khususnya di Putri Indonesia Kepulauan Indonesia Timur untuk Facebooknya dan Instagram juga Putri Indonesia Kepulauan Indonesia Timur. Dan untuk dikonfirmasikan, kami punya sekretariat pendaftaran di KNPI, bisa langsung menghubungi beberapa kontak person yang sudah disediakan di situ, langsung ambil formulir pendaftarannya. Dan kami juga menyediakan bucket dari satu bucket ya dari Mustika Ratu. Jadi tidak pernah menyesal loh untuk mengikuti dan mendaftarkan diri. Kami tunggu warga cantik. Syarat-syaratnya mungkin bisa. Syarat-syaratnya tinggi pertama. Saya sekarang lagi confirm untuk tinggi ya. Pertama tingginya sekarang 165 sampai 170 cm. Kemudian usia 18 sampai 25 tahun, menguasai beberapa bahasa asing, terutama itu yang diutamakan menguasai beberapa bahasa asing dan tahu tentang Maluku. Kemudian kalau pernah ikut agent-agent sebelumnya atau kegiatan-kegiatan sebelumnya tolong dilampirkan karena kami butuh CV dari kalian sehingga ketika kami kirim kalian adalah orang profesional yang kami kirim. Ya. Oke. Harapan dan hal terakhir yang ingin Jen sampaikan kepada pemirsa dan juga bagi wanita-wanita yang ada di Maluku, silakan. Iya. Jangan sia-siakan untuk kesempatan kalian menjadi Putri Indonesia Maluku 2017 dan next putri-putri berikutnya karena kami sudah berjuang sampai di taraf ini bukan karena kami berpikir untuk meningkatkan percaya diri kami atau kemampuan kami, tapi saya di sini berdiri untuk memberitakan bahwa anak Maluku di sini juga punya kemampuan. Saya berharap kalian punya mimpi yang besar sehingga terwujudnya Putri Indonesia Maluku next period baik 2017 dan selanjutnya bisa menjadikan Maluku lebih baik di kancah nasional khususnya di ajang pemilihan Putri Indonesia. Ya, dan tak terasa 1 jam sudah pemirsa kebersamaan kita dengan Putri Indonesia Kepulauan Indonesia Timur yang tentunya sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini, Jen Trivena Pati, dan tentunya terima kasih juga untuk pemirsa semuanya yang sudah sama-sama dengan kami di 1 jam kebersamaan Kadira Bacarita. Dan mari kita menjadi sosok yang tidak biasa dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang biasa. Dan saya Stevie Pangai dan Jen Trivena dan tim Kadira Bacarita pamit, sampai jumpa.